Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai. Bersama saya Arif Usman Akar Batik. Selamat berkarya untuk kawan-kawan bonsai. Semoga sukses dan dimudahkan jalan rezekinya. Oke kawan-kawan, di kesempatan pada siang hari yang cerah ini, saya akan memperkenalkan sebuah bahan ya. Bahan ini jenis beringin, yaitu beringin Benyamin, gaya on the rock ya. Nah ini kita dekatkan lagi supaya lebih jelas. Kalau ini sebenarnya bukan programan ya kawan-kawan ya. Jadi ini bukan programan. Kalau dulunya itu nanamnya memang di atas batu, hanya saja dibiarkan gitu aja gitu. Jadi kemauan dari beringin Benyamin ini sendiri gitu ya, kemauannya untuk mengatur akar-akarnya supaya lebih mencengkram, lebih gigit lagi ke batu ya, bukan disusun oleh saya pribadi atau kawan, bukan. Nah ini udah rapat kawan-kawan, rapat di batu, jadi mencengkram ya, kayak kesannya kayak memang bener-bener pohon besar ya. Pohon besar yang di alam kan dia mencengkram batunya itu lebih erat lagi gitu, lebih hebat gitu. Kalau menurut umur ya, ngikutin masalah umur Benyamin ini kurang lebihnya itu sekitar 8 tahun nih kawan-kawan. Karena dahulunya ini kan udah pernah jadi, hanya saja waktu itu kan dibiarkan selama bertahun-tahun, itu nggak dipegang sama sekali. Jadi percabangannya itu amburadul lah. Kalau ngikutin keseimbangan kayaknya ya udah nggak ada keseimbangan lagi gitu kan. Udah nggak ada lagi keseimbangan. Hanya gerak dasarnya aja yang kita jaga kan gitu. Jadi ngurus Benyamin ini gampang-gampang susah kawan-kawan. Gampang-gampang susah. Dalam arti kata, medianya terlalu basah, terlalu lembab juga, akar-akar yang di bawah ini akan mudah busuk. Jadi yang pertama mudah busuk, terus yang keduanya itu gampang disarangi ulat gitu ya. Ulat ataupun sejenis kayak orang-orang itu, dia bisa masuk ke dalam, jadi merusak perakaran gitu. Nah kalau untuk medianya sendiri sebenarnya media ini nih di bawahnya itu busa kawan-kawan. Jadi gabus itu di bawah kurang lebih tingginya tuh seginilah. Nah jadi setelah gabus itu ditaruh di bawah ataupun batu kerikil ya, terus kita kasih media. Gunanya untuk apa? Jadi supaya nanti kalau kita nyiram itu airnya langsung poros, dia langsung keluar secara teratur, tidak mengenang ataupun ngendap di tanah. Jadi kalau ngendap di tanah itu kan dia lembab, terus mengakibatkan akar ini kan bisa busuk gitu kan kawan ya. Nah kalau akar busuk, apalagi yang akar besarnya itu busuk, otomatis perantingan juga yang di atas ini akan ada yang mati ranting gitu. Jadi supaya tanaman itu sehat ya, seperti itulah caranya. Kayak mana supaya di pot ini airnya poros, tidak ada genangan ataupun terlalu padat media seperti itu ya. Jadi kurang bagus juga, kurang sehat di tanaman gitu kan kawan. Nah kalau ini belakang-belakang itu ada kimeng sama loa. Jadi ini bukan program ataupun kita susun akar, bukan. Jadi kemauan dari Benyamin ini sendiri gitu ya. Akarnya itu tuh memang benar-benar kemauan dari beringin ini sendiri, yang mencengkramkan akarnya sendiri ke batu, sehingganya lengketnya itu memang benar-benar lengket secara alami gitu. Ini juga percabangannya baru dibuat ya.
baru dikawat-kawat nih kawan-kawan. Ya sebenarnya nggak dikawat juga sebenarnya nggak apa-apa, karena kan nanti juga akan kita potong ya, nggak secara langsung tumbuh seperti ini dibesarkan terus dijadikan. Ya memang kelihatan bagus, cuman kalau bagi saya kayaknya ya masih kurang sedikit bagus itu. Jadi kalau bisa di urusan perantingan itu kayak mana caranya supaya dia itu dari batang utamanya ini, dari awal itu sampai terakhir itu kelihatan ngerucut gitu ya. Nah, kalau masalah tahapan itu ya kita lihat juga ukuran dari batang ini gitu. Jadi kalau tahapan batangnya besar ya kita memang benar-benar nahapnya itu ya memang benar-benar kita tahap, entah pakai 3 kali tahapan ataupun per kali tahapan gitu kan. Tapi kalau ininya hanya sekedar pantas aja lah. Mungkin sekali potong dari cabang pertama terus kita jadikan anak ranting ya insya Allah udah cukup gitu. Karena kita sesuaikan juga dengan keadaan batang. Batang ini kan nggak terlalu besar. Batang ini kan ya standar lah, biasa lah gitu kan. Dan beringin Benyamin ini juga nggak mau besar gitu. Jenisnya berbeda sama Benyamin-Benyamin yang tumbuh memang di bawah tanah gitu ya. Kalau ini memang dia tumbuhnya di atas pohon gitu. Ini dapatnya dulu di pohon kelapa nih kawan-kawan. Nah gitu. Ini dulu juga akarnya sempat busuk ya. Sempat busuk. Karena dulu ada ulatnya. Nah ini yang busuk. Jadi kalau bisa kawan-kawan, saran saya sih, kalau memang benar-benar kita memprogram akar tersebut di dalam pot, apalagi tanahnya memang benar-benar subur, kita harus juga menjaga kesehatan dari tanaman tersebut. Contohnya dari hama-hama itu kan paling senang, yang namanya cacing, ulat itu kan senang benar. Kalau tanahnya subur itu paling senang serangga datang itu kan. Jadi kita harus menjaganya, entah dikasih obat-obat serangga secara racun kontak ataupun sistemik gitu kan, lebih bagus gitu kan, supaya juga menjaga perakaran ini tetap sehat. Dan kalau akar ini sehat, otomatis antara batang dengan cabang, anak cabang itu tetap sehat juga gitu kan kawan. Ini juga calon batang, terusan batang pokoknya ini udah mulai besar. Mungkin kalau agak besar dikit lagi lah kayaknya mulai dipotong, supaya kelihatan lebih cantik lagi. Dan ini pun nanti urusan perantingan ini akan kita potong juga ya, supaya dia tampaknya lebih ngerucut, lebih bagus lagi. Hanya saja ini diperbesar dulu lah gitu. Kita besarkan dulu, kita los dulu. Kalau nanti waktunya memang dirasa udah cukup memang dipotong, ya harus kita potong supaya kelihatannya lebih bagus. Dan insya Allah perantingannya akan saya buat cantik dan lebih cantik lagi gitu kan kawan ya. Kalau urusan perantingan itu selera, buatlah perantingan secantik mungkin kan gitu. Oke kawan-kawan, mungkin hanya ini saja ya perkenalan dari bahan beringin Benyamin yang akan saya jadikan bonsai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bonsai untuk kawan-kawan semua.